Jadi pemirsa, saya sama Kak Aib tuh pernah bertemu di PMPC 1 episode 3. Episode 3 itu yang adegan sama Kang Bahar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi di channel acara Curan Rek, curhatan rekan. Oh, curhatan rekan. Ya. Nah, rekan saya kali ini, yang ganteng ini, yang kebetulan satu grup sama saya karena bajunya sama, kita mau Ya. bikin grup reog. Ya. Kaos Sunda Ekstrim. Makasih ya Kaos Sunda Ekstrim. Tenun. Kita kedatangan tamu Kang Saipudin. Betul? Oh, saya Jangan ya. yang biasa aja. Oke, kita kedatangan tamu yang bernama Aib Pancet. Nah, Kang Aib ini adalah salah satu seniman yang sudah terkenal. Wah, Karena waktu saya dulu masih jadi karyawan, saya sering melihat Aib Pancet ini di YouTube bersama Kang Ohang dan para senior yang lainnya. Kita akan dengarkan bagaimana perjalanan kisah waduh. seniman, perjalanan seniman Kang Aib dari mulai sekolahnya di mana? Di Senawiyah. TK lah. Oh, langsung ya TK. Kebetulan di Senawiyah juga dan di SMKI Bandung dan kuliah di STS di Bandung Ya. dulu ya, dan sekarang jadi ISBI. Kita tanya dulu, Oke. Kang Aib, gimana perjalanan sampai sekarang dari awal dulu sekolah, tentunya yang kita ambil dari sekolah seni ya, SMKI sampai sekarang. Deg-degan ya, deg-degan. Bagaimana bisa dijelaskan sedikit? Saya itu orang daerah, orang Tasik, jauh. Tasikmalaya. Tasik. Kenapa saya di kesenian? Karena memang di lingkungan keluarga saya, bapak saya juga berkesenian. Berkesenian juga sama. Jadi mau tidak kesenian gimana? Jadi gede idangan, jadi para bantu. Iya, para bantu Tahu idangan. idangan belum bisa Idangan tahu yang Idangan makanan. itu makanan yang dari panggung yang suka dikasih Dibesek. dari hajatan. Ah. Nah, jadi sering dikasih itu jadi darahnya ngalir adalah idangan. Pantesan kamu kayak besek. Kaplah. Itu si orang Jakarta gitu. Banyak korek Kak, Pak Aib. Enggak. Sebentar saya ngambil kartu bentar. Ini Oh gitu. ini aja itu jadi dulunya memang saya di daerah. Bapak saya seniman tradisional daerah. Saya sering lihat bapak saya perform. Otomatis senang dari sana kesenian gitu. Timbul pengen sekolah ke Bandung karena mendengar berita kalau di Bandung ada sekolah kesenian sederajat dengan SMA namanya SMKI Bandung. Oh, jadi SMA seni Ya, SMKI dulunya SMKI. Sekolah Menengah Kerawatan Indonesia. 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 Dari situ mulai belajar seni dari SMKI. Dari kecil. Kecil. Saya dari kecil Oh, udah iya. ikut-ikut manggung. Kalau bapak saya nyarung, saya ngagongan, ngadegung, saya main bola gitu, main gitu, Pantes, jadi pantes. ikut-ikut gitu. Iya, Jadi saya pengen lebih mendalami lagi sekolahnya ya Ke SMKI. SMKI. Waktu di SMKI itu ada keluarga di Bandung apa misalnya ikut saudara atau mungkin kos atau gimana? Saudara banyak, cuman jauh dari sekolah. Akhirnya Oh. saya kos, namanya di kosan Playboy kos. Ada kosan Playboy. Ya dulu ada, yang punyanya Pak Haji Halimi almarhum sama Ibu Haji. Oh. Yang tinggal di sana juga senior-senior saya banyak yang sudah terkenal di sana. Oh. Di sana di kosan Playboy itu ada Kang Ogi SOS. Kau di satu kosan. Satu kosan. Terus siapa lagi? Terus Kang Oni juga. Kang Oni juga. Yang lainnya juga banyak senior saya di sana. Kebetulan saya sempat satu kamar juga sama Kang Ogi. Serius. Itu ada cerita-cerita yang pernah dilupakan. Oh, banyak. Apa? Kang Ogi banyak. Rajin sebenarnya suka nulis nge-MC gitu. Kawan tinggal lihat bekal. Karena saya berpikir gini, kalau di Bandung kan mau minta juga kebanyakan yang di Playboy itu nggak minta sama orang tuanya, sekolah Sendiri ya? Bener. Karena kan bisa manggung karena senior saya kan kayak kau gitu udah sering manggung kan, jadi saya juga bertekad Belum bisa. saya harus bisa, apapun harus bisa, bukan karena pengen bisa, sebetulnya pengen bertahan hidup saja. Jadi harus bisa MC, harus bisa main alat gamelan,
renang dan buat sebagainya. menyambung hidup berarti ya. Iya. Kau suka nulis MC mau kata-kata Jadi, halus. ah. Terus rokokna aku disuk-isuk. Bahkan mungkin cokot datang terang nulis cokot itu kepanggilin. Kapal 51 nah. Wow. Pokoknya di kosan itu mah hebat. Itu kenapa dulu disebutnya kosan playboy? Kosan playboy karena di sana semuanya laki-laki yang pasti sana. Laki semua. Jadi satu rumah, kamar-kamar, semuanya laki-laki. Jadi di kosan playboy biasa suka ada ulang tahun playboy. Ulang tahun playboy gimana maksudnya? Jadi suka ada ulang tahun kosan playboy. Oh, ngumpul. Ngumpul. Jadi ulang tahun aja. Ulang tahun Rame-rame. ngumpul. Ngumpul. Jadi yang diundangnya awewe unggul. Nah. Nah, itu diundang laki. Setelah yang diundang laki. Asina. Kembali sekuma bapak itu rani laki bantu mana? Pokoknya harus cewek diundangnya para penari. Ya. Banyak penyanyi belum, dulu mah paling sinen. Oh, sinen ya. Dulu kan kesenian tradisional datangnya sama penari, sinen. Wah kan banyak adik-adik SMK itu ya diundang. Yang herang-herang ya. Anu goreng mantu. Pantesan namanya playboy ya. Iya namanya playboy karena kosannya laki-laki semua. Wah kejadiannya banyak di sana. Berarti Kang Aep waktu itu apa kan Kang Oge SOS tuh? Apakah Kang Oge dulu udah ngebentuk SOS? Apa Kang Aep tahu sejarahnya SOS? Kalau kantor saya dulu sudah ada. Udah ada Kang Ogi, Kang Oni sama Kang Sule. Kang Sule juga kan sering ke sana karena grupnya kan di sana. Ya. Kalau dulu SOS sempat ganti nama juga saya tahu. Oh. Kibujang dulu. Kibujang. Tambah satu personil lagi Kang Ahmad Kasir, ada 4 orang dulu. 4 orang dulu ya. Sekarang masih ada Kang Ahmad Kasir? Ada, PNS sekarang dia. Oh, alhamdulillah. Besar pokoknya mah di kosan playboy itu wah hebat. Latihan tiap malam, bukan latihan, memang tiap hari juga gandeng karena alat musik banyak sana kan ada kecapi, ada kenang, ada gamelan gitu. Ada hari-hari yang rada-rada kulit biasanya. Bukan hari, jadi kayak gini kan di sana ada telepon satu kan. Kalau di kosan playboy dulu, jadi siapa yang angkat telepon itu job, dia yang jadi pimprok. Oh, gitu. Ada uang lebih dari situ ya? Iya, jadi kalau misalkan halo, misalkan telepon, wah saya duluan misalkan. Kang Didik, halo, misalkan ada job nih. Ya siap, saya aja misalkan. Berapa? Misalkan 800 kecapian mah. Oke, itu misalkan kamu wani enggak? Ini ada job kecapian 600 ya 200. Oh. Di sana juga ada yang berani 400. Jadi yang mainnya mah tapi adik-adik yang dibayar 50-an. Potong ya. Jadi kalau ada telepon lupa langsung. Kayak yang pernah lupa lampu gitu. Kebelaan. Gara-gara mau ngambil telepon. Iya, dulu-duluan. Kalau dulu gitu. Jadi tapi kalau kosan saya sempat sama karaoke dan bebas itu mah kosan playboy mah. Walaupun kos di mana tidur di kamar mana juga bebas. Oh, karena udah pada kenal semua ya? Ya sempat saya tidur ya. Pengen pipi saya tidak ke WC takutnya yang WC belakang yang gue itu mah agak sudah ada cerita-cerita gitu. Saya teh di kamar ini di dalam kamar ada kan pojokan kamar gitu. Wah, oh kan ini Pak Ram gelap kan gelap. Ada ini wah yang pipi pengen pipis dari pojok ada gelapnya di bawah. Karena teman saya si Ip di sana lagi tidur. saya pipis di dalam kamar udah tidur lagi. Pagi-pagi bangun mau sekolah. Anjing, seragam aing mau habis susah. Ternyata bukan lap, ternyata seragam sekolah. Luar biasa benar. Nah, di sana mah di kosan itu banyak sekali ilmu banyak karena saya kan di sana belum tentu kalau saya nggak kos di sana belum tentu sampai sekarang ini. Karena saya terbentuk juga karena memang dulu sebelum ke Bandung juga suka komedi gitu karena melihat ayah saya dulu almarhum suka ngelawak di daerah. Pas tepat lagi di kosan yang memang pas buat saya gitu seniornya kayak Kang Oni ya memang di sana ini ya apa basicnya juga lebih di komedi gitu. Selain daripada kesenian main alat. Nah pemirsa, sebenarnya Kang Aep ini adalah sebelum main yang kemarin terakhir adalah pernah main di layar lebar judulnya Bike Boys. Tapi sebelumnya juga dia tuh sebenarnya pernah main di Perawan Pensiun, ya. Yang pertama. Terus pernah main di TOP dan pernah juga di Trans TV apa? Trans TV 7. Jawa Trans 7. Trans 7. Pas mantap. Kedai Pamantap. Nah,
dia sebenarnya udah belalang buana. Tapi kira-kira Kang Aep itu ada kendala nggak ketika misalkan harus ke Jakarta atau misalnya harus diam di ibu kota itu, kenapa nggak lari ke ibu kota gitu? Karena saya lihat Kang Aep itu lah salah satu bertalenta dalam berkomedi gitu ya. Dia talenta kali. Dia talenta menyanyi gitu. Ya. Ada kendala nggak? Banyak sekali kendala kalau buat saya karena prinsip orang kan beda-beda. Ada teman saya yang di Jakarta bertahan sampai sekarang udah sukses juga. Karena prinsipnya biarin saya di Jakarta tinggalin keluarga gitu. Oh anak juga gimana nanti aja kalau udah sukses mah pasti ke anak istri. Kalau saya nggak gitu. Ketika saya pergi ke Jakarta terus nggak ada buat yang di rumah, saya nggak bisa gitu. Bisa ya. Karena semuanya juga tahu lah, kebanyakan orang tahu kalau misalkan syuting Jakarta itu nggak kayak manggung. Kalau manggung kan setelah manggung langsung bayar, bawa duit pulang. Kalau di syuting kayak Jakarta kan ada yang 3 bulan bayarannya. Sementara kan saya belum siap gitu. Waktu pas pensiun nih, karena kan saya juga pensiunnya. Pagi dulu ya. Ya, jadi pemirsa, saya sama Kang Aep itu pernah bertemu di pensiun 1 episode 3. Episode 3 itu yang adegan sama Kang Bahar. Nah, itu kenapa bisa cuma 1 episode dengan dan kesannya nggak ada lagi gitu? Ya sebenarnya malamnya itu saya di calling lagi. Di calling lagi sebenarnya untuk main lagi. Kang besok untuk pembagian karakter katanya di pensiun. Karena dulu si Bohim yang ngajak saya pulang. Oh si Bohim ngajak pulang. Itu mah si Bohim ngajak ngapain katanya syuting kayak gini, mending manggung mau gede duitnya. Gitu katanya. Karena udah tuh duit. Karena saya sudah tahu manggung. Kamu kenapa dulu nggak pergi dari Permandan 1? Karena waktu saya nganggur. Belum tahu duit. Malahan kan kerja saya nganggur, kopi, jadi ada kegiatan pun alhamdulillah gitu. Oh gitu. Sebenarnya kalau dihitung ulang nggak ada duitnya gitu kan. Ya. Ingat sama Buddha Uli kalau preman baru sini ngebayar kamu segini gini. Pikir-pikir, ya daripada nggak kegiatan makanya saya udah betah. Ya. Meskipun waktu itu saya aneh, ini syuting apaan gitu kan. Iya kan dulu kita awal-awal kan sama kan berpikirnya ya, berpikir ini belum tahu ini syuting preman pensiun, judulnya juga belum tahu kan dulu ya. Belum tahu. Pakai kamera yang kecil-kecil kan biasa saya kalau misalkan sebelumnya pernah ikutan syuting itu kamera gede-gede. Kapu. Ini lalu makanya saya nggak percaya balik gue. Kata si Boy, balik aja, yuk balik. Tapi kenapa Boy bisa masuk lagi di episode berapa? Ya nggak tahu, saya juga kesel. Sakit hati berarti. Sakit hati karena filmnya halus, bagus. Ternyata pemirsa, Kang Aep itu udah masuk di episode 3 Perang Pensiun 1. Ternyata dia karena sesuatu dia nggak ikut dan dia kabur dan dia merasa menyesal ketika ngelihat Perang Pensiun pas tayang itu ratingnya bagus. Bagus ya itu. Kalau tahu dulu yang bikinnya Pak Aris Nugraha saya akan bertahan karena saya tahu Pak Aris Nugraha yang bikin apa dulu baju-baju dan sebagainya. Parman. Karena saya belum tahu ya mundur. Punten Parisnya. Nah itulah Kang Aep Pancet. Ternyata dia pernah di Perang Pensiun. Boleh kalau yang pengen tahu bagaimana adegan episode 3 di episode 1 boleh di searching. Pasti ada. Cuma 1 episode. Tapi sangat berharga. Itu yang aduh. Itu yang batuk ya. Itu yang batuk ya. Jadi itu adegan yang tidak akan pernah kita lupakan karena Kang Aep ternyata pernah di situ dan ternyata sekarang menyesal. Ya, tapi tidak juga. Tidak. Maksudnya menyesal itu artinya ya harus seperti itu. Ya, harus rezekinya. Betul. Terus saya sempat juga di ABC itu saya ABC betul. Awas copet. Oh ya. Setelah itu saya di TOP ya yang masih di ANP itu ngojek pengkolan. Itu baru 3 hari saya balik juga. 3 hari itu kenapa itu? Istri saya mau ngelahirin. Oh. Sementara di rumah nggak ada siapa-siapa, mertua saya lagi di Malaysia dua-duanya, jadi langsung pulang. Iya benar ya. Kalau misalnya kita ngorbanin keluarga nggak mungkin ya. Ya, bukannya nggak mau stripping panjang sebetulnya. Mau ya? Mau banget, cuman kan karena kondisinya seperti kondisinya. Terus setelah lama nggak ini ada kontak lagi dari Dikdik. Katanya itu Paris nanyain yang buat yang baik boy itu ya. Ya. Ada rencana buat layar lebar, cuma saya juga belum dikasih tahu sebetulnya sama Pak Aris. Terus Pak Aris bilang, katanya mau syuting nggak?
gitu katanya. Saya bilang ya mau dong atau syuting lah. Kalau saya jadi Pak Aris saya nggak bakalan calling lagi ya, saya. Itu benar hati Pak Aris itu sangat mulia. kalau saya ya diremehin sama bukan artis bukan apa pasti nggak diajak lagi, tapi beliau mah enggak. Iya ya. Katanya mau syuting enggak, mau, kata saya, kata Pak Aris mau kabur lagi. Takut tidak lihat lagi ya. Enggak, saya sumpahin Bapak, enggak. Ampun. Jadi buat produser atau mungkin PH yang lain, mumpung istrinya Kang Aib belum hamil dan belum melahirkan, kalau mau stripping boleh diajak dari sekarang ya. Karena kalau emang belum memang kondisinya nggak bisa mungkinin, ya, memungkinkan. Jadi saya juga mohon maaf lah pada teman-teman yang di sana, ya. juga pasti skenario rubah semua. Ya. Juga saya juga ngerti itu. Nanti kalau kondisinya nggak memungkinkan, mau diajak lagi akan saya temen deh. Sekarang ada batur. Wah, enggak. Ampun. Ada sesuatu yang bisa disampaikan buat para pemirsa di channel, buat subbreaker. Kalau yang di kesenian atau yang enggak juga, intinya saya mah bukan menggurui, tapi ini mah sharing. Kita dalam pekerjaan hal apapun yang penting konsisten. Karena dalam pekerjaan apapun pasti ada jatuh bangun, apalagi di kesenian ya. Betul. Jika kita maju sedikit, jatuh lagi, bangun lagi, jalan lagi, jatuh lagi, bangun gitu. Iya. Dan nantinya akan mencapai masa jaya. Insya Allah. Pasti tercapai lah dengan konsisten. Mun aya kahayang pasti aya jalannya. Tuh, manjada wajah. Insya Allah. Ya karena saya tahu kamu dari kesana, pasti tahu dari seperti itu ya. Kamu juga MTS. Ya, MTS, kita sama-sama MTS. Tapi mudah-mudahan kita ada hidayah buat kita. Ke orang MTS itu harusnya seperti apa ya. Amin ya Allah. Mungkin pemirsa itu aja kita untuk season kali ini di acara Curhatan Rekan. Barusan adalah curhatan dari rekan saya Kang Aib Bancet, bagaimana perjuangan dia ketika dari sekolah harus ke Bandung untuk sekolah karena dia senang. Padahal masih banyak yang mesti jual teh. Apa lagi boleh? Enggak, saya kan setelah yang di kosan Playboy ke STSI. Nah, itu pindah kosan apa masih? Sana. Masih situ? Ya sampai saya DPO, singkat ceritanya DO lah. Aduh, lulus kemana? Ya saya bangga. Kok di DO bangga kemana? Ya karena surat DO-nya saya pajang pakai kartu bulan. Aduh. Setelah itu saya juga ketemu sama saudara saya, ada Kang Ohang. Itu juga Kang Ohang, Kang Ogi, Kang Oni itu kan satu angkatan mereka. Sama itu kakak-kakak saya juga, jadi ikut ke sana. Kemarin saya mah jadi ini ngajak kurang, sore juga ikut. Terus saya juga sempat ikut audisi band Gelo TPI. Nah itu yang saya lupa tuh apa satu lagi. Ternyata satu saya di TPI. Kang Aib itu adalah salah satu personil. Bandnya dulu apa? Vokalis. Personilnya PK. Personil itu vokalis salah satu personil. Iya, nama vokalis. Vokalis ya? Iya. Bisa nyanyi berarti ya? Wah tentu. Si Ujeng yang bisa nyanyi. Grup bandnya apa? Markus. Oh Markus. Mari kita usaha. Mari kita usaha Markus dulu juara 1 ABG audisi band gila. Band Gelo. Ya. Band Gelo ya. Band Gelo. Dari Bandung satu-satunya yang menang juara 1. Ya. Perjuangannya itu ada waktu pas itu ada latihan atau apa? Sangat banyak. Berapa orang tuh? 6 orang. Ya. Kang Yujeng yang salah satu sekarang ada di Kang Sule ya? Ya, jadi saya vokalisnya berdua, saya sama Yujeng. Oh, sama Yujeng. Yang lainnya sekarang misa-misa ada yang sama Topati, sekarang mencar-mencar. Berarti Kang Yujeng di Sule Channel, di Kang Sule. Terus yang tadi Topati siapa? Ya Diki, ada yang di OVJ-nya, tonton. Yang isi musiknya itu ya? Banyak semuanya juga. Yang di lain? Jakarta semua. Kang aja dia malah bergabung dengan Titik Channel. Dia nggak tahu gimana pikirannya. Saya juga nggak ngerti sama saya sendiri. Ada perjuangan lagi yang mau disampaikan? Banyak sebenarnya banyak, cuman karena durasi mungkin terlalu panjangannya nanti lagi aja. Nantilah kita sambung lagi mungkin ya. Ada kesan-kesan satu pesan aja buat pemirsa di channel ya, tentang masalah perjuangan di seniman seperti apa. Ya, karena banyak gini Kang Aib, Kang mau jadi artis kumaha? Banyak orang seperti itu. Pengen jadi artis ya harus ikut casting lah, punya kemampuan untuk acting. Benar. Ya,
Karena saya juga backgroundnya bukan dari seni peran, bukan sama seni musik sebelum saya. Cuman di sana juga saya terlatih juga lihat kakak-kakak saya kayak tadi kamu Ogi, Kang Sule, Kang Ohang, Kang Anton semua juga. Jadi saya belajar dari situ ya. Otodidak sebetulnya kalau untuk Kalau dari bercandaan kalau ngelawak itu sama dari pengalaman di lapangan. Ya, yang pertama saya lihat senior-senior saya, terus banyak nonton lawak, banyak referensi baca-baca, ya gitulah. Jadi peminat ternyata Kang Ayep ini adalah sebenarnya artis YouTube. Dia tuh dari dulu artis YouTube. Bisa dilihat, searching aja di YouTube namanya Ayep Pancet pasti keluar banyak. Tapi dia adalah salah satu artis YouTube yang tidak punya YouTube. Tepuk tangan buat Ayep Pancet. Bisa dibuktikan pokoknya buat kalian yang nggak percaya kalau Ayep Pancet dari dulu sampai sekarang dia eksis terus di YouTube tapi dia nggak punya YouTube. Tapi sebentar lagi dia akan punya channel. Tidak punya channel YouTube. Sebentar lagi saya punya. Tunggu pokoknya mah ya. Ya. Atur pisan di acara Surare kali ini dengan bintang tamu rekan saya Kang Ayep Pancet. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.